siang hari ini. Eh, Kami dari Bank BTN mengucapkan terima kasih diberikan kesempatan untuk menyampaikan diskusi pada kesempatan ini. Jadi sesuai dengan tema yang diberikan kepada Bank BTN, yaitu sinergi pemerintah, pengembang, dan perbankan. Ini juga sebenarnya termasuk di MBR yang juga bahas nanti, dalam mendorong pemenuhan program Suta Rumah pada masa pandemi COVID-19 ini. Ada beberapa hal yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Next, pertama adalah pencapaian penyaluran KPR bersubsidi oleh Bank BTN, kemudian tugas dan fungsi setiap instansi, selanjutnya adalah dampak pandemi COVID-19, kemudian strategi untuk program sejuta rumah selama masa pandemi. Next. Perlu kami sampaikan bahwa sampai tahun 2019, program sejuta rumah ini terus meningkat kinerjanya. Di tahun 2015 itu adalah 699.000 unit, dan kemudian terakhir 2019 sudah mencapai 1,26 juta, dan ini melebihi dari target yang 1,25 juta. Dan ini tentu akan berimpact kepada, pertama adalah backlog perumahan akan semakin menurun, kemudian yang kedua, masyarakat yang memerlukan rumah itu juga akan terakomodir perumahan yang layak huni. Nah, kemudian dalam hal ini, Bank BTN dalam sejuta rumah ini memberikan kontribusi lebih dari 60%. Ini kita bisa lihat, baik itu di dalam sisi supply-nya maupun dari sisi demand-nya. Jadi total dari tahun 2015 sebanyak 474.000 unit, terakhir tahun 2019 adalah 735.000 unit. Nah, apa-apa yang sudah dilakukan Bank BTN di dalam hal mensupport program sejuta rumah ini, sejak dicanangkan 29 April tahun 2015 oleh Bapak Presiden, pertama adalah memperkuat jaringan stakeholder perumahan, khususnya adalah tentu dari sisi supply. Karena kalau kita tidak lakukan upaya-upaya di dalam sisi supply, tentu ini akan sulit bagi kita untuk menyalurkan perumahan bagi masyarakat, khususnya MBR. Nah, tentunya di dalam hal ini, pemain atau pelaku di sisi supply ini kita tidak batasi di satu. Sebagaimana di tahun 74, 76, sampai tahun sebelum tahun 2000, yang itu di seluruhnya kebanyakan adalah dilakukan oleh Perumnas. Nah, dalam hal ini Bank BTN menggerakkan pengembang-pengembang mitra Bank BTN untuk melakukan pembangunan perumahan khususnya bagi MBR. Ya, termasuk pengembang-pengembang yang tadinya fokus di perumahan real estate atau menengah ke atas, itu juga BTN gerakkan untuk juga memberikan kontribusi membangun perumahan bagi MBR. Nah, dalam hal ini Bank BTN tidak hanya menggerakkan dari sisi support dalam pembiayaan kredit konstruksi ataupun kredit pembebasan lahan, tapi juga adalah memberikan pelatihan-pelatihan ataupun edukasi kepada para pengembang. Nah, tentu kita juga akan menciptakan pengembang-pengembang baru, ya. Nah, tentunya dalam hal pelatihan ini pun untuk pengembang baru kita masukkan kebijakan-kebijakan pemerintah baik dari sisi pembangunan perumahan dan prasarana-sarana umumnya, begitu juga dengan edukasi terhadap kebijakan pemerintah mengenai pembiayaan perumahan bagi MBR, supaya mereka memahami dari awal bagaimana mensupport perumahan bagi MBR ini. Nah, kemudian hal lain adalah kami tentu mensupport dari sisi supply yang ini dari sisi kredit konstruksi maupun kredit pembebasan lahan. Nah, ini tidak berhenti dari sisi pembiayaan ini, karena kita juga memberikan support kepada mitra-mitra pengembang. Misalnya adalah para kontraktor yang membangun perumahan, kemudian juga subkontraktor yang merupakan bagian memberikan kontribusi untuk pembangunan perumahan, termasuk juga dari sisi supplier bahan material ataupun bahan bangunan. Jadi dalam hal ini Bank BTN memberikan kredit tidak hanya kredit konstruksi, kredit pembebasan lahan, tapi juga kredit modal kerja dan kredit investasi kepada stakeholder dari sisi supply. Nah, kemudian hal lain yang dilakukan Bank BTN dalam
mensukseskan program Sudah Rumah ini adalah bagaimana Bank BTN mensupport kebijakan pemerintah untuk perumahan bagi komunitas. Nah, ini kita lakukan beberapa hal, termasuk misalnya tadi sudah disampaikan Pak Dirjen Perumahan, Pak Khalawi, bahwa ada komunitas di Garut, yaitu Kang Cukur Garut, yang kita berikan support untuk pembiayaan perumahan. Tentunya dalam ini kita berikan baik itu KPR FLPP maupun KPR SSB, yang ini dikelola oleh Pak Eko Heri selaku Dirjen Pembiayaan. Nah, tentu dalam hal ini kita juga mengembangkan ke komunitas lain yang sudah kita kerjasamakan, misalnya ojek online atau ojol, baik itu Grab, kemudian juga Gojek gitu. Nah, kemudian juga kita mensasar komunitas lain seperti sopir taksi yang dalam ini adalah Bluebird, dan kemudian juga kita melakukan kolaborasi pendanaan di dalam hal ini adalah bagi masyarakat yang belum memiliki lahan, tetapi dia berkeinginan memiliki rumah dan kemampuan dia sangat terbatas. Maka kami mengkolaborasikan program yang namanya KPR Mikro dengan program BSPS Pembangunan Rumah Baru yang ada di Dirjen Perumahan. Kita sudah ada 1-2 titik sudah jalan. Nah, ini akan kita kembangkan di beberapa daerah lain. Jadi dalam hal ini memberikan KPR Mikro untuk pembelian lahan, kemudian destinasi berikutnya untuk pembangunan perumahannya itu menggunakan dana BSPS untuk pembangunan rumah baru. Nah, ini tentu dilakukan seleksi oleh Dirjen Perumahan agar masyarakat yang mendapatkan ini lebih tepat sasaran. Nah, tentu ke depan kita juga akan meningkatkan perumahan-perumahan bagi komunitas ini. Nah, hal lain yang menjadi tantangan di dalam pemberian pembiayaan perumahan ataupun penyediaan perumahan bagi komunitas ini khususnya adalah untuk komunitas yang kita kolaborasikan dengan BSPS tadi. Pertama adalah ketersediaan lahan, kemudian yang kedua adalah perizinan. Sehingga dalam hal ini apa sih yang key success-nya? Key success-nya adalah peran pemerintah daerah di dalam mensupport ini, ya, baik itu dia memberikan lokasi ataupun ketersediaan titik lokasi untuk perumahan lahan bagi masyarakat ini, yang itu dituangkan di rencana RT RW maupun RDTR dari pemerintah daerah tersebut. Kemudian juga dalam ini pemerintah daerah memberikan support di dalam hal untuk kemudahan perizinan dan tentunya kalau bisa untuk masyarakat ini perizinannya diberikan secara gratis. Nah, kemudian kami juga melakukan kerjasama dengan instansi-instansi untuk mendorong terhadap masyarakat-masyarakat yang belum memiliki rumah, itu juga kita dapatkan data di awal. Nah, ini sangat penting sekali karena kita selalu berdiskusi untuk bagaimana penyaluran KPR subsidi ini tepat sasaran. Nah, kalau bicara tepat sasaran, tentu kita harus memiliki big data terhadap masyarakat yang betul-betul sesuai dengan kriteria untuk diberikan KPR subsidi. Nah, dalam hal ini tentu ini sudah diinisiasi juga oleh Kementerian PUPR, baik itu di Dirjen Pembiayaan maupun dari PPDPP. Termasuk dalam ini adalah program yang namanya SIKASEP, itu adalah program bagaimana mendata masyarakat yang belum memiliki rumah dan dia memang berhak ataupun bisa diberikan dukungan untuk KPR subsidi. Nah, di sisi lain juga ada program namanya Sikumbang. Ini adalah pendataan pengembang. Nah, ini sebenarnya inline sekali dengan apa yang sudah diinisiasi oleh Bank BTN dalam platform yang namanya btnproperty.co.id. Jadi dalam hal ini kita bagaimana mensinergikan antara kebutuhan masyarakat dengan kepentingan dari pengembang untuk melakukan penjualan rumah. Jadi di dalam platform ini masyarakat bisa melihat perumahan di seluruh Indonesia yang akan dia beli. Ya, jadi dalam ini platform ini termasuk juga untuk rumah-rumah subsidi ataupun rumah sederhana. Nah,
hal lain yang kami lakukan kerjasama baik dengan BPJS-TK. Tujuan dari kerjasama BPJS-TK ini adalah pertama kami ingin mendapatkan data-data dari anggota BPJS-TK satu yang memenuhi persyaratan untuk diberikan KPR subsidi. Kemudian yang kedua tentu ini bertujuan untuk mempercepat proses agar verifikasi yang dilakukan ini lebih simpel dan lebih sederhana. Sehingga ini akan mempercepat proses persetujuan pemberian KPR kepada anggota BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian begitu juga dengan ASN, TNI, Polri. Namun dengan kebijakan yang terbaru bahwa batasan penghasilan tidak lagi penghasilan pokok yang 4 juta, tapi adalah penghasilan keluarga 8 juta dan 8 juta ini adalah penghasilan total yang diterima oleh si pemohon beserta keluarganya. Kalau yang sebelumnya batasan 4 juta adalah penghasilan pokok pemohon, kalau yang sekarang adalah untuk yang KPR subsidi itu adalah penghasilan take home pay 8 juta penghasilan keluarga. Nah ini berkemungkinan untuk ASN banyak yang tidak dapat untuk diberikan KPR subsidi. Mungkin nanti Pak Dirjen, Pak Eri akan membuat kebijakan khusus untuk ASN, TNI, dan Polri. Nah, begitu juga kami juga kerjasama dengan startup company yang tentu dalam ini banyak yang masuk ke kategori millennials. Dalam ini kita berikan support kepada para millennials untuk dari sejak awal mereka sudah memiliki rumah. Nah, kemudian hal lain yang kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan sekurisasi KPR untuk meningkatkan realisasi kredit. Jadi terhadap KPR-KPR yang sudah direalisasikan oleh Bank BTN, kemudian ini kita jual kepada investor, sehingga hasil dananya ini kita gulirkan kembali untuk ke KPR. Sehingga dalam hal ini tidak ada lagi permasalahan di dalam pendanaan, khususnya dalam pendanaan dari sisi bank. Kecuali dalam hal ini adalah tentunya ada support lain dari pemerintah dalam bentuk pendanaan subsidi, baik itu FLPP, SSB maupun yang 2BT. Berikutnya, next. Baik, Bapak Ibu, perlu kami sampaikan kinerja Bank BTN dalam penyaluran terhadap anggaran tahun 2020. Nah, kami laporkan bahwa Januari sampai April kemarin kita sudah realisasikan seluruh FLPP, ya, itu untuk yang secara unit kita sudah realisasi 26.386 unit, dan ini melebihi untuk dari sisi unitnya, sehingga 105%. Ini baru untuk harian ini kita sudah kurang lebih dari 30.000 unit dengan nilai selama ini sebaran secara provinsi dalam KPR subsidi khususnya FLPP ini adalah paling tinggi adalah di Pulau Jawa itu 61,64%, kemudian diikuti yang kedua itu adalah di Pulau Sumatera 18,43%. Jadi Bank BTN menyalurkan KPR subsidi ini untuk seluruh wilayah Indonesia. Nah tentunya banyak atau sedikitnya serapan di masing-masing daerah ini tentu dipengaruhi juga oleh permintaan dari para masyarakat di situ, kemudian juga dipengaruhi oleh ketersediaan rumah ataupun dari sisi supply-nya. Sehingga dalam hal ini Bank BTN sepanjang demand-nya ada, kemudian juga sisi supply-nya terpenuhi, yang kita selalu dorong, tentunya ini juga akan meningkatkan penyaluran KPR subsidi di daerah tersebut. Nah, perlu kami sampaikan sejak Mei kemarin kita sudah merealisasikan KPR subsidi sisi bunga. Nah, tentunya dengan di bulan Mei ini sudah terpengaruh oleh pandemi COVID. Nah, tentu dalam penyalurannya juga mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Nah, ini tantangan bagi kita semua, bagaimana dengan masa pandemi ini kita tetap bisa menyalurkan KPR subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dan belakang akan kami sampaikan apa sih strategi-strategi yang harus dilakukan Bank BTN untuk penyaluran KPR subsidi ini. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, Pak Heri, bahwa untuk tahun 2020
ada tambahan dari stimulus ekonomi dari kementerian dari pemerintah itu 1,5 triliun, itu lebih kurang untuk 175.000 unit yang disalurkan dalam bentuk KPR subsidi sisi bunga. Dari 175.000 ini, 20.000 itu dianggarkan untuk khusus program ASN TNI Polri. Jadi dalam ini BTN dari 155.000 yang disalurkan ke perbankan saat ini, BTN diberikan kepercayaan 146.000 yang akan disalurkan ke seluruh masyarakat di Indonesia. Nah, ini tentu tantangan tersendiri bagi Bank BTN dan juga tentu bagi kita semua, bagaimana 146.000 ataupun 155.000 ini bisa disalurkan di tahun 2020 ini. Berikutnya, jadi tugas dan fungsi setiap lembaga perlu kami sampaikan bahwa dari sisi pemerintah tentu dari Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, OJK, Bank Indonesia, dan regulator lainnya, ini adalah bagaimana membuat kebijakan-kebijakan agar program ini berjalan dengan baik, dengan governance, tentu lebih tepat sasaran dan lebih tepat guna bagaimana masyarakat ini dapat memiliki rumah yang layak huni dan sehat gitu. Nah, kemudian dari sisi perbankan tadi sudah kami sampaikan juga bahwa Bank BTN mensupport baik dari sisi supply maupun dari sisi demand untuk pembiayaan. Dari sisi supply kami sudah sampaikan tadi baik dari sisi KPR, kredit konstruksi, kredit basah lahan, kredit modal kerja, kemudian kredit investasi untuk stakeholder di sisi perumahan. Nah, kemudian dari sisi demand-nya kita mensupport yang KPR, baik itu KPR subsidi, termasuk juga KPR non subsidi. Jadi program 1 juta rumah ini tidak hanya untuk KPR subsidi, tapi juga termasuk perumahan-perumahan yang kelas menengah gitu. Jadi dalam hal ini kami juga memberikan support untuk KPR non subsidi, termasuk juga hal-hal lain yang kita lakukan kolaborasi dengan instansi-instansi tadi seperti yang BPJS Kerjaan, kemudian juga kami juga lakukan kerjasama dengan PT Taspen. Ini tujuannya adalah untuk bagaimana anggota atau partisipan daripada instansi tersebut dapat kita support untuk perubahan. Kemudian dari sisi tentu pengembang dalam hal ini harus memberikan pembangunan perumahan yang sesuai dengan ketentuan pemerintah, baik itu yang sudah terbit saat ini, yang Kepmen 403 mungkin sudah ada perubahannya juga, termasuk yang Permen PUPR tentang nomor 5 tahun 2015 tentang izin mendirikan bangunan. Nah, tentunya dalam ini tujuannya adalah bagaimana menciptakan rumah yang berkualitas, rumah yang sehat, dan rumah yang layak huni bagi masyarakat, karena rumah ini merupakan awal dari suatu kehidupan. Nah, tentunya kalau rumahnya baik, tentu manusia-manusia yang menghuni rumah tersebut juga akan mengkarakterkan lebih baik lagi. Nah, berikutnya adalah konsumen. Nah, konsumen ini tentu kita berikan kebijakan-kebijakan, baik itu dari sisi pemerintah maupun dari sisi perbankan. Dari sisi pemerintah memberikan subsidi-subsidi, baik itu subsidi dari sisi bunga, suku bunga maupun ataupun angsuran, termasuk juga subsidi uang muka seperti halnya BP2BT. Nah, tapi tentu dalam hal ini kami juga sarankan ke pemerintah untuk yang KPR FLVP dan SSB relatively ini karakteristik subsidinya relatif sama, yaitu merupakan dari sisi kemudahan ataupun keringanan angsuran KPR-nya. Tapi untuk BP2BT ini memiliki karakteristik yang jauh berbeda. Karena kalau BP2BT itu adalah subsidinya subsidi uang muka, tentunya dalam hal ini target sasaran, kriteria perlu dilakukan perbedaan antara KPR FFP dan SSB dengan KPR BP2BT, supaya di dalam hal penyalurannya ini lebih memudahkan, kemudian juga lebih simpel kita untuk mencarikan target konsumennya. Kalau seperti saat ini BP2BT sepertinya itu dikalahkan dengan FLPP maupun SSB. Berikutnya, baik dampak pandemi secara umum perlu kami sampaikan adalah bahwa terjadi penurunan
peningkatan ataupun PDB dari Indonesia yang saat ini di posisi triwulan 1 2020 itu turun drastis, itu adalah 2,97%, yang sebelum-sebelumnya adalah di tahun 2019 itu 5,3%. Ini tentu membawa dampak yang sangat luar biasa dari sisi pertumbuhan ekonomi ini, karena akan berdampak ke sektor-sektor secara keseluruhan, sektor-sektor ekonomi. Nah, kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa konsumsi rumah tangga juga terjadi penurunan yang drastis, yang triwulan 1 2019 adalah 4,96%, turun menjadi 2,84% di triwulan 1 tahun 2020. Nah, dalam hal ini juga ada semacam prediksi tambahan pengangguran menjadi 12 juta. Nah, mudah-mudahan ini dengan kebijakan pemerintah dengan new normal ini tentu akan bisa mengurangi prediksi yang 12 juta ini. Nah, kemudian kita juga lihat dari penjualan salah satu material untuk pembangunan rumah itu semen ya. Semen itu terjadi penurunan 11% dari April 2019 ke April 2020 secara year on year. Nah, ini bukti bahwa terjadi penurunan daripada pembangunan perumahan itu sendiri. Nah, dari sisi perbankan, penyebaran COVID-19 secara global ini tentu membawa impact ya, tidak hanya dari sisi risiko kredit, tapi juga dari sisi likuiditas dan pendapatan perbankan itu sendiri. Nah, bisa kami sampaikan impact-nya salah satunya adalah pertumbuhan kredit ini sangat menurun sekali. Nah, dalam hal ini tentu impact-nya adalah kepada pendapatan bank yang juga menurun. Nah, kemudian NIM juga menurun. Kenapa NIM menurun? Karena banyak masyarakat yang mengajukan penundaan pembayaran bunga. Nah, ini tentu sementara di sisi lain perbankan tidak bisa melakukan penundaan pembayaran bunga dana baik itu tabungan, giro maupun deposito. Nah, kemudian hal lain adalah dari sisi likuiditas, ya, karena masyarakat sekarang ini mengajukan tidak hanya penundaan bunga, tapi juga adalah penundaan angsuran pokok kredit. Nah, tentu dalam hal ini juga berimpact kepada likuiditas bank. Di sisi lain, penabung juga kita nggak bisa menunda untuk pengembalian dana yang sudah jatuh tempo, misalnya deposito, ataupun untuk kebutuhan operasional dia di giro, gitu, atau untuk kebutuhan keseharian dia melalui tabungan. Sehingga dalam hal ini perbankan itu terimpact dari sisi pertumbuhan kredit, kemudian juga pendapatan bunga, kemudian juga dari sisi likuiditas. Nah, ini kita bisa lihat dari sisi rasio-rasionya, yaitu pertama adalah net interest margin, ini juga terjadi penurunan yang sangat drastis juga di sisi perbankan, termasuk NPL yang meningkat. Nah, dalam hal ini tentu bagaimana kita mengelola NPL, mau tidak mau perbankan juga melakukan restrukturisasi. Perlu di ini nggak? Di recap-nya perlu di breakdown nggak? Restrukturisasi yang kita berikan adalah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daripada para debitur, baik debitur komersial maupun debitur yang konsumer. Berikutnya. Nah, dampak pandemi COVID terhadap program 1 juta rumah, baik dari sisi pemerintah, perbankan, maupun pengembang, nah terjadi perlambatan aktivitas ekonomi, sehingga pemerintah perlu menyiapkan dana stimulus yang subsidi tambahan ini sudah diberikan, dan ini tentu cukup membantu, namun ini juga kita harus perhatikan bagaimana kemampuan dari sisi pengembang nanti untuk membangun ketersediaannya, kemudian juga dari sisi nasabah ataupun MBR-nya, bagaimana dia masih memiliki kemampuan untuk bisa mengangsur. Jadi dalam hal ini tentu bank tidak bisa memaksakan kepada masyarakat yang kemampuannya menurun untuk memiliki rumah di masa pandemi COVID ini. Nah, tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan daripada MBR itu sendiri. Kemudian hal lainnya adalah terhambatnya layanan publik karena protokol sosial and physical distancing. Nah, ini tentu bagaimana kita selama ini manusia itu adalah manusia sosial, tentu kita harus tatap muka, komunikasi. Nah, ini mau tidak mau kita lakukan komunikasi ini melalui virtual, sehingga tetap kita jaga komunikasi baik dari kepada
stakeholder maupun kepada sisi supply dalam ini pengembang dan juga para ataupun dari sisi demand-nya. Nah, kemudian mau tidak mau tentu ini akan berimpact kepada perlambatan proses pencapaian program studi rumah. Nah, ini perlu kita diskusikan lebih lanjut bagaimana terobosan-terobosan agar dengan adanya new normal nanti, program sejuta rumah di tahun 2020 ini tetap kita capai kinerjanya secara optimal. Nah, tentunya ini harus didiskusikan secara bersama-sama, baik pemerintah, perbankan, pengembang, maupun stakeholder perumahan lainnya. Nah, kemudian dari sisi perbankan, tentu dengan kondisi yang saat ini akan terhambat proses kredit karena protokol social dan physical distancing, walaupun Bank BTN sendiri sudah melakukan terobosan-terobosan untuk kita melakukan digital proses, kemudian juga melakukan komunikasi secara virtual, namun tentunya tetap ada keterbatasan, misalnya melakukan clearance sertifikat kepada kantor pertanahan yang notabene sampai saat ini kebanyakan tutup kantornya. Nah, walaupun ada virtual juga untuk melakukan proses clearance daripada sertifikat, tapi tentu ini membutuhkan proses yang cukup panjang juga. Nah, ini juga akan menghambat juga, termasuk dengan notaris. Notaris sampai saat ini masih membutuhkan untuk langsung bertatap muka dengan debitur pada saat pendatanganan perjanjian kredit maupun pada saat pendatanganan akte jual beli. Nah, kemudian ini yang mungkin tidak kita pungkiri bahwa daya beli MBR itu semakin menurun dengan kondisi COVID ini karena satu, penghasilannya juga agak menurun karena banyak yang bekerja di rumah, tentu penghasilan tambahan, misalnya tunjangan-tunjangan makan, kemudian tunjangan transport, ini akan terpangkas. Nah, ini tentu akan berdampak kepada kemampuan dari MBR itu sendiri. Termasuk juga yang non-fixed income. Ini dampaknya bagi mereka sangat luar biasa, karena mereka tidak bisa berusaha sebagaimana hal sebelum COVID. Nah, ini tentu mereka tidak ada kemampuan untuk mengangsur untuk pembelian rumah ini. Nah, kemudian dari sisi pengembang, pasti tadi kami sampaikan, mereka juga terdampak kepada sisi penjualan. Nah, sisi penjualan ini tentu impact-nya adalah di dalam hal bagaimana mereka dapat memenuhi kewajiban kredit konstruksi maupun kredit lahannya kepada perbankan. Nah, ini tentu mau tidak mau perbankan juga memperhatikan hal ini juga, ya, sesuai dengan kemampuan keuangan dia. Mau tidak mau kita memberikan kebijakan relaksasi berupa kebijakan restrukturisasi. Nah, tentu dalam hal ini Bank BTN sudah berapa kali di masa COVID melakukan komunikasi secara virtual. Itu terakhir adalah di bulan Mei kemarin, kami video conference dengan seluruh pengembang di Indonesia, itu lebih kurang mencapai sekitar 1.300 pengembang yang kita komunikasi di dalam satu pertemuan Zoom meeting. Nah, dalam hal ini kita mendorong mereka untuk bagaimana memperbanyak sisi supply, tapi tentu juga dalam pembangunan perumahan ini juga memperhatikan ketersediaan konsumen yang akan membeli perumahan tersebut. Nah, dalam hal ini Bank BTN akan terus melakukan komunikasi dengan seluruh stakeholder perumahan agar satu, program Sejuta Rumah dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah stimulus ekonomi untuk yang perumahan sebanyak 146.000 yang diamanahkan ke Bank BTN itu bisa disalurkan di tahun 2020 ini dengan baik. Nah, kemudian hal lain adalah terhadap pengembang ini, tentu kita semua sama-sama berkewajiban untuk mengingatkan kepada pengembang untuk membangun rumah itu, satu, berkualitas, kedua, ketersediaan dari infrastrukturnya yang minimal infrastruktur dasar itu sudah terpenuhi sebelum dilakukan akad kredit. Berikutnya. Nah, strategi untuk program Sejuta Rumah selama masa pandemi, ini tentu tadi sudah disampaikan,
untuk stimulus kita bagaimana ini bisa kita realisasikan semaksimal mungkin. Nah, ke depannya adalah bagaimana pemanfaatan teknologi untuk masa pandemi ini. Misalnya akses digital untuk layanan publik, kemudian integrasi dan standarisasi data. Nah, kemudian juga dilakukan terobosan percepatan pasar, misalnya pembangunan perumahan menggunakan lahan pemerintah ataupun BUMN, BUMD gitu. Dan kemudian juga ini tantangannya tentu ada hal lain yang perlu kita diskusikan lebih lanjut untuk penggunaan lahan-lahan dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun BUMN maupun BUMD. Nah, kemudian standarisasi rumah dan PSU. Nah, ini sebenarnya dari Kementerian PUPR sudah membuatkan standarnya, namun mungkin ke depan bisa dibuatkan standarisasi yang lebih simpel, yang lebih memudahkan bagi pelaku pembangunan perumahan, khususnya untuk pembangunan perumahan masyarakat penghasilan rendah. Nah, kemudian kemudahan untuk sertifikasi dan perizinan. Ini sangat penting sekali karena sampai saat ini para pengembang masih mengeluhkan dari sisi ini. Walaupun sudah ada peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2016, ya, namun dalam pelaksanaannya tidak seterus apa yang diatur di dalam PP tersebut. Nah, kemudian ini yang penting juga adalah meningkatkan peranan Perumnas untuk pembangunan perumahan, kemudian juga dia melakukan land banking untuk pembangunan perumahan bagi MBR, kemudian hal lain adalah berfungsi sebagai off-taker. Jadi kalau ada masyarakat yang mau menjual rumah yang didapat dari subsidi, dia akan menjualnya kepada Perumnas selaku off-taker, yang selanjutnya akan dijual lagi oleh Perumnas untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah, tentunya dengan harga jual yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Sehingga dalam hal ini rumah second atau penjualan rumah oleh masyarakat dari hasil pembelian rumah subsidi itu bisa dijaga harganya melalui fungsi off-taker dari Perumnas ini. Nah, kemudian perbankan tentu dalam hal ini kita selalu menjaga likuiditas. Nah, namun demikian dalam hal ini kami juga mohon dari pemerintah juga memberikan bantuan likuiditas kepada perbankan karena banyaknya masyarakat termasuk yang MBR maupun non-MBR, kemudian juga pengembang khususnya yang bangun perumahan-perumahan sederhana, ini banyak yang mengajukan penundaan, baik penundaan pembayaran bunga maupun penundaan pembayaran pokok. Nah, hal lain bagi kami adalah pemanfaatan teknologi dalam proses kredit. Ya, pengajuan kredit diarahkan untuk dilakukan secara online dengan menggunakan media. Tadi sudah kami sampaikan btnproperty.co.id. Kemudian mentransformasi proses kredit ke arah digital. Di dalam ini misalnya wawancara, ya, wawancara dalam ini kita tidak lakukan tatap muka secara langsung, tapi melalui teknologi yang kita manfaatkan, termasuk juga untuk pengumpulan data ataupun dokumen, dan kemudian untuk melakukan verifikasi atas data ataupun dokumen yang kami terima. Nah, hal lain adalah menjaga pertumbuhan kredit, tentunya kredit yang berkualitas dan lebih sehat. Nah, bagi pengembang, ini tentu mereka juga supaya inline dengan apa yang dilakukan oleh perbankan dan pemerintah, mereka juga memanfaatkan teknologi digital dalam proses penjualan. Mereka juga bisa memanfaatkan btnproperty.co.id BTN di dalam melakukan penjualan kepada masyarakat. Nah, digital marketing juga mereka perlu lakukan melalui medsos, gitu kan, maupun web BTN. Nah, dalam hal lain yang dilakukan pengembang adalah tadi yang kami sampaikan, bagaimana dia melakukan sinkronisasi penjualan, pembangunan, dan penyelesaian dokumen, sehingga tidak ada delay waktu yang tentu ini berdampak kepada penghasilan atau pengeluaran dia yang lebih besar, sehingga terjadi dalam hal ini adalah efisiensi di dalam proses penjualan sampai kepada transaksi ataupun akad kredit KPR yang dilakukan. Berikutnya. Pak Direktur, 3 menit lagi Pak ya. Nah, ini kami sampaikan kondisi new normal. Jadi nanti kita memang push kepada BTN Digital Banking, gitu kan.
baik dari sisi btnproperty.id yang sekarang sudah visitornya ada 2,7 juta, ya. Ini kita akan tingkatkan lagi. Berikutnya, Pak. Next. Baik, Bank BTN mendukung pertumbuhan bisnis developer, termasuk dalam ini bagaimana kita mengelola daripada keuangannya melalui CMS atau Cash Management System, termasuk juga dengan virtual account. Ini adalah pembayaran fee ataupun pembayaran uang muka dari konsumennya kepada pengembang. Berikutnya. Jadi dalam hal ini, hal-hal yang kami lakukan di dalam COVID ini adalah kebijakan penerimaan dokumen, tentunya kami lakukan secara digital dan virtual, kemudian termasuk juga kebijakan wawancara, kebijakan verifikasi, semuanya sudah melalui online system, sehingga ini tentu kita tetap mengacu kepada protokol COVID. Next. Baik, terima kasih Pak Moderator, demikian kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.